الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemampuan untuk hadir pada kesempatan hari ini. Hadir untuk melaksanakan rangkaian ibadah, rangkaian syariat dari sholat Idul Adha yang nanti insya Allah akan kita tutup dengan ibadah menyembelih hewan kurban. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari terbaik di muka bumi, yakni 10 hari awal bulan Zulhijjah. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ma min ayyamil amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." yakni ayyamul ushr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari di mana amal kebaikan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yakni 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kemudian para sahabat pun bertanya, bahkan bila menyamai jihad fisabilillah ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ya, bahkan jihad fisabilillah tidak bisa menandingi amal ibadah yang dilakukan 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, kecuali, kata Rasulullah SAW, apabila dia keluar dari rumahnya membawa jiwanya dan seluruh hartanya, kemudian dia pulang hanya membawa nama alias mati syahid, itu baru bisa menyaingi amal ibadah yang dilaksanakan di hari-hari awal 10 awal bulan Zulhijjah, termasuk hari ini.
di tanggal 10 Zulhijjah yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan pada hari ini. Oleh karena itu, siokianya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin bersyukur dengan cara tidak hanya meningkatkan kualitas amal ibadah kita, namun jangan sampai kita dalam mengisi hari-hari 10 itu nampak bahwasanya kita tidak mensyukurinya. Mudah-mudahan bagi sesiapa yang 9 hari kemarin memaksimalkan potensi diri untuk melaksanakan yang namanya ibadah-ibadah, kemudian yang pada tanggal 9 Zulhijjah kemarin pada Yaum Arafah melaksanakan ibadah Siyam Arafah, mudah-mudahan Allah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurban dari anaknya Nabi Adam yang bernama Habil, yakni kurban hewan ternaknya. Sehingga hingga saat ini yang namanya syariat berkurban itu adalah syariat menyembelih hewan ternak, sapi, kambing, unta dan seterusnya, bukan dari pertanian. Ini secara historis begitu. Kemudian ingin saya garis bawahi dan ingin saya tekankan bahwasanya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin seharusnya mencontoh perilaku dari salah satu anak Nabiullah Adam alaihissalam, yakni Habil. Bagaimana dia sami'na wa ata'na ketika Allah memerintahkan dia untuk menikahi saudaranya yang bukan kembarnya, yakni Ikrimah, dia sami'na wa ata'na. Kemudian ketika datang syariat baru, dia diminta untuk berkorban, dia sami'na wa ata'na, memberikan kurban yang terbaik. Padahal bisa saja Habil itu protes juga pada Allah, ya Allah, aku juga ingin menikahi Ikrimah yang memang lebih cantik parasnya, maka tetapkanlah syariat yang pertama saja, tidak perlu yang namanya berkurban dan seterusnya. Tapi Habil tidak, sami'na wa ata'na. Allah perintahkan apa, maka ia akan kerjakan dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin. Itu poin pertama yang dapat kita ambil ibrah dari kisah ini. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang terlalu banyak protes terhadap syariat Allah, yang terlalu banyak menyanggah, terlalu banyak bertanya. Karena mungkin bisa jadi kita tidak mengetahui apa kebaikan di balik dari syariat itu. Maka bisa jadi bagi sebagian orang, bagi segolongan orang yang sering kali mempertanyakan syariat-syariat Allah, bisa jadi ia termasuk ke dalam keturunan atau sifat atau mensifati dari salah satu anak Nabiullah Adam, yakni Qabil, yang sangat buruk perangainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha atau Idul Kurban itu kita biasa menyebutkannya juga dengan istilah Idul Adha, yakni secara bahasa dari kata doha yudhi, yang artinya berkurban, atau udhiyah, yakni hewan yang dikorbankan. Maka dari kata ini muncul kata berkorban. Kemudian disadar dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah yang namanya berkorban. Berkorban, at-tadhiyah, pengorbanan. Oleh karena itu hewan yang kita sembelih setelah sholat Id nanti ini adalah bentuk simbol kita untuk berkorban, untuk mengorbankan sesuatu yang kita miliki pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra la yanalallahu lahumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging dan darah-darah hewan sembelihan kalian itu sekali-kali tidak dapat mencapai yang namanya keridhaan Allah.
Tapi yang sampai itu adalah ketakwaan kalian, kecintaan kalian, ketaatan kalian pada Allah, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hewan yang kita korbankan tadi hanyalah simbol semata. Dan berkorban pada 10 Zulhijjah ini bukanlah satu-satunya bentuk berkorban seorang muslim di dalam kehidupannya. Seorang muslim itu syarat dengan yang namanya berkorban dalam hidupnya, mengorbankan umurnya, mengorbankan hartanya, dan lain sebagainya. Jadi pengorbanan itu adalah sesuatu hal yang biasa bagi seorang muslim seharusnya. Oleh karena itu, terdapat sebuah kisah Amr bin Jamuh, seorang tua yang kakinya pincang. Beliau radhiyallahu an masuk Islam ketika usianya sekitar 60 tahun. Oleh karena itu ia radhiyallahu an merasa tertinggal karena semasa hidupnya, semasa 60 tahun hidupnya itu dia tidak mengenal yang namanya Islam. Oleh karena itu ia merasa ingin melakukan suatu amalan yang sekiranya bisa menutupi kejelekannya di masa lalu. Padahal kita mengetahui bahwasanya seseorang yang masuk Islam itu adalah seperti bayi yang baru lahir, jadi tidak ada dosa. Tapi batinnya merasa begitu banyak kesalahan dan ia harus perbaiki dengan cara melakukan suatu hal yang sekiranya bisa menutupi keburukannya di masa lalu itu. Maka kala itu terserulah seruan perang Uhud pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Amr bin Jamuh ini datang menghadap Nabi bersama keempat anaknya yang kala itu sangat gagah pemberani dan ingin mengikuti perang Uhud kala itu. Mereka berlima menghadap Nabi SAW. Kemudian Amr bin Jamuh menjelaskan kepada Nabi bahwasanya di usia yang senja itu, di usia yang sudah tua itu, ia ingin mengikuti perang Uhud. Namun anak-anaknya memberitahukan kepada Nabi bahwasanya, wahai Rasulullah, ayahandaku ini sudah tua, maka mohon bebaskanlah dia dari yang namanya berperang. Tapi yang namanya Amr bin Jamuh ini terus-menerus ingin melakukan jihad fisabilillah, berperang, ikut perang di perang Uhud, memaksa. Karena mungkin dengan itu ia bisa menutupi ia merasa menutupi kesalahan-kesalahan yang masa lalu. Kemudian Nabi SAW memberikan suatu keputusan yang sangat bijak. Ia berkata kepada Amr bin Jamuh bahwasanya bagi seorang yang seusiamu maka tidak ada keharusan untuk mengikuti perang. Kemudian Nabi berpaling dan berkata kepada anak-anaknya, namun bagi kalian juga tidak memiliki hak untuk melarang ayahandamu untuk mengikuti perang. Kemudian setelah Nabi mengatakan demikian, Amr bin Jamuh berucap, uridu an ata'al jannah bi arji hada. Uridu an ata'al jannah bi arji hada. Ya Rasulullah SAW, saya ingin masuk surga dengan kaki pincangku ini. Jadi begitu luar biasanya tekad seorang muslim untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Maka singkat cerita, Amr bin Jamuh mengikuti perang Uhud, dan kita mengetahui bahwasanya umat muslimin di perang Uhud itu mengalami kekalahan. Bahkan Nabi SAW juga giginya rusak di kala perang itu. Kemudian ketika kaum muslimin itu terhenti, kemudian mungkin merasa ketakutan dalam batinnya, maka Amr bin Jamuh itu berdiri, kemudian berkata, wahai kaum muslimin, apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian berhenti? Sungguh aku mencium bau surga dari balik bukit Uhud ini. Kemudian kita ketahui bahwasanya Amr bin Jamuh mati syahid
rambut tersebut. Oleh karena itu, dari kisah tersebut kita memahami bahwasanya yang namanya berkorban bagi seorang muslim itu sangat biasa. Bukan hanya berkorban harta, bahkan nyawa apabila diminta, dihadirkan kesempatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan berikan seharusnya. Dan kita ketahui yang namanya berkorban itu tidak disebut berkorban bila tidak memberikan sesuatu yang dia dicintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Janganlah kalian berharap sebuah kebaikan apabila kalian tidak menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Jadi apabila kita berpatok kepada ayat ini, kita memahami apabila kita mencoba untuk memberikan sesuatu, mengorbankan sesuatu, dan muncul rasa berat dalam hati, maka itu adalah sesuatu yang lumrah. Apabila itu kita dimaknai sebagai sesuatu yang kita cintai, itu ketika kita berat memberikannya pada orang lain, sehingga ketika muncul perasaan berat itu, maka disitulah nilai yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya Idul Adha itu adalah yaumul aklin wa syarbin wa zikrin wa ba'din. Jadi hari di mana kalian bisa makan-makan, bisa minum-minum, berzikir kepada Allah dan berkumpul satu sama lain. Jadi hanya di dalam Islam yang namanya pengorbanan itu dirayakan. Kita mengetahui bahwasanya pengorbanan itu syarat dengan yang namanya kesedihan, kemudian sesuatu yang memberatkan. Tapi dalam Islam mengorbankan diri, mengorbankan sesuatu yang kita cintai pada Allah Subhanahu wa taala, itu perlu kita rayakan. Sehingga apabila kita mengorbankan umur kita, mengorbankan usia kita, mengorbankan harta kita, bahkan nyawa kita, itu adalah sesuatu yang perlu dirayakan. Idul Adha. Oleh karena itu, ini yang membedakan syariat kurban di dalam Islam dengan di agama-agama lain. Di agama-agama lain yang namanya pengorbanan itu identik dengan yang namanya kekerasan. Kita mengetahui kaum Mesir kuno itu, mereka sering mengorbankan seorang wanita perawan yang kemudian ditenggelamkan di Sungai Nil sebagai bentuk persembahan pada dewa-dewa mereka. Dan itu yang membedakan dengan yang namanya pengorbanan dalam Islam. Sama sekali yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang tidak haus dengan darah. Kita mengetahui bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya sendiri, ketika detik-detik ia akan menyembelih putranya itu, maka Allah Subhanahu wa taala ganti dengan hewan sembelihan yang amat besar. Itu adalah bentuk bahwasanya Allah itu tidak haus dengan darah. Allah